Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Long time no see guys, karena di 3 minggu ke belakang memang saya tidak upload episode Satya Siniar sama sekali. Nah makanya di hari ini tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia nih di tanggal 17 Agustus yang ke-80, gue akhirnya kembali lagi membuat episode baru untuk Satya Siniar. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita di hari ini, gue mau sedikit ngejelasin dulu kenapa kemarin selama 3 minggu itu gue menghilang lah gitu, tidak mengupload episode terbaru dari Satya Siniar gitu. Nah sebenarnya di 3 minggu ke belakang gue lagi gimana ya? Overwhelming aja sih, maksudnya kayak lagi banyak banget yang dipikirin dan lagi banyak banget hal yang datang ke hidup gue gitu. Jadi selama 3 minggu ke belakang itu kayak gue mutusin untuk mengurus beberapa hal tersebut itulah. Jadi ada beberapa hal yang perlu gue urus dulu dalam hidup gue, dan sehingga harus mau gak mau mengorbankan kalau Satya Siniar tidak tayang selama 3 minggu tersebut gitu guys. Nah di episode ini sebenarnya gue mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Jadi kayak selama kemarin 3 minggu gue agak take episode itu kan banyak banget yang gue lalui ya, kayak ada beberapa masalah yang gue lalui dan ada beberapa juga hal yang perlu gue selesaikan terlebih dahulu lah di hidup gue gitu. Dan ketika itu terjadi gitu, gue sebenarnya banyak banget hal yang bisa gue pelajari dari kejadian tersebut gitu. Gue dapat banyak hal yang bisa gue pelajari dan nantinya bisa gue pakai di kehidupan gue ke depannya agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu tadi. Yang jelas gue tidak bisa bilang masalahnya apa tentunya ya di sini gitu, kayak itu di keep buat gue aja dan orang-orang yang tahu aja gitu, oke? Nah, jadi makanya di episode ini gue mau ceritalah ke kalian life lesson apa aja yang gue dapetin selama 3 minggu ke belakang ini, ketika gue gak upload episode baru di Satya Siniar, dan ketika gue harus dalam tanda kutip menghadapi realita kehidupan gue lah selama 3 minggu ke belakang tersebut tuh apa aja sih yang gue dapetin gitu. Nah sebelum gue berbicara lebih lanjut, gue mau nekenin dulu sekali lagi bahwa selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Ini hari yang menyenangkan tentunya bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Patut untuk dirayakan, walaupun tentunya mungkin kondisi negara kita belakangan ini gak selalu baik-baik aja, tapi ya mau gimana pun ini tetap negara kita guys. Kadang kita harus tetap cinta sama negara, walaupun mungkin kita gak cinta sama orang di dalamnya. Dalam hal ini mungkin pemerintahannya atau segala macamnya, tapi apapun itu yang terjadi kan balik lagi kita lahir dan tumbuh di negara ini gitu. Jadi mau gak mau ya kita harus tetap cinta sama negaranya gitu, kalaupun ternyata pemerintahannya jelek lah atau orang-orangnya gimana lah, itu kan urusan yang udah berbeda gitu, tapi yang jelas kita harus tetap cinta sama negaranya guys. Makanya gimana nih kalian hari ini, apakah ada yang merayakannya dengan lomba seperti biasa, mungkin hal yang lumrah dilakukan, upacara apa segala macam. Mungkin ini episode bisa nemenin kalian di waktu-waktu malamnya ya kan. Pasti ini mungkin siang ke sore tuh lagi sibuk banget kayaknya, mungkin mungkin di malam nih kalian bisa nonton episode ini untuk nemenin waktu mengisi di hari kemerdekaan ini guys. Oke? Ya, jadi mari kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue dapetin dan yang mau gue bilang untuk pertama adalah yang mana ya? Yang paling gue rasain banget dulu kali ya, yaitu adalah bahwa ternyata pada akhirnya hidup tuh tentang menerima guys. Jadi kayak selama gue menghadapi masalah yang gue alami di 3 minggu ke belakang tuh, gue ngerasa in the end gitu pada akhirnya hidup kita tuh ya isinya soal menerima gitu, about acceptance aja gitu. Kayak kita harus sadar kalau banyak hal dalam hidup kita yang datang dan itu semua nggak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita guys. Kayak misal mungkin kita berespektasi untuk mendapatkan sesuatu yang seperti ini nih, tapi ternyata kita dikasihnya sesuatu yang berbeda, dan yang perlu kita lakukan terhadap itu adalah pada akhirnya harus menerima aja bahwa kadang emang gak semua hal dalam hidup tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, karena ada hal yang jauh lebih besar yang tidak kita ketahui dalam sepemahaman kita gitu. Mungkin dalam hal ini kayak apa yang kalian percaya gitu, Tuhan dan segala macamnya gitu. Jadi kayak maksudnya
kalian harus belajar akan hal tersebut aja sih. Terutama apalagi gue baru aja mengalaminya. Jadi kayak gue benar-benar belajar banget dari itu. Kayak mungkin memang iya banyak banget yang gue pengen dari hidup ini untuk terjadi gitu. Kayak entah cita-cita gue lah, mungkin barang yang lagi gue pengen atau apapun itu. Tapi gue tuh harus tetap terima pada akhirnya kalau nggak semua dari itu bisa gue dapetin gitu. Dan tidak semua hal yang gue dapetin tuh sama dengan apa yang gue mau gitu. Jadi kayak benar-benar pada akhirnya hidup tuh tentang menerima sih guys, kayak acceptance tuh penting banget gitu. Mungkin pada awalnya kalian bisa aja gak terima kalau ada hal yang datang ke hidup kalian yang gak sesuai ekspektasi kalian, itu wajar-wajar aja. Pasti reaksi pertama kalian ya gak terima dan tetap mengusahakan bahwa apa yang kalian pengenin itu harus terjadi kan. Cuma kalau pada akhirnya ternyata ujungnya mentok-mentoknya itu gak kejadian juga ya pada akhirnya lu harus menerima itu gitu. Karena kalau lu tidak menerima itu ya hidup lu bakal jalan di tempat gitu, gak bakal kemana-mana gitu. Mungkin kalau lu gak menerima hal tersebut terjadi, yang ada malah lu kayak mengubur sesuatu yang mungkin aja lebih baik akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Kayak misal lu gak dapetin hal yang lu mau sekarang nih, tapi mungkin kalau lu berusaha menerima itu mungkin di 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun ke depan lu akan baru bisa mendapatkan itu gitu. Jadi kayak ya udah gitu, apapun yang terjadi dalam hidup yang gak sesuai dengan keinginan lu pada akhirnya kalaupun lu udah berjuang untuk bisa tetap apa dapetin yang lu mau, pada akhirnya lu harus tetap menerima itu sih kalau ternyata kenyataannya gak seperti itu gitu. Nah, yang pertama itu soal itu. Terus yang selanjutnya adalah soal understanding each other sih. Maksudnya kayak dalam hal ini kita tuh perlu banget memahami apa yang dirasain orang lain dulu sebelum kita ngejudge dia terhadap apa yang dia lakukan gitu. Ini gue ngambil contoh kasarnya aja ya, bener-bener kasar banget nih contohnya kayak penjahat nih, misal ada taruhlah seorang pembunuh gitu. Mungkin memang iya apa yang dia lakukan itu salah dan emang bener salah kan, kayak perlakuan yang gak bisa diterima banget itu membunuh seseorang. Cuma kadang kita tuh gak berusaha untuk memahami dulu sebenarnya yang ada di pikiran dia itu apa sih. Sebenarnya yang dia rasain itu apa sih sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk membunuh orang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kayak banyak banget juga kasusnya yang mirip-mirip seperti itu gitu. Maksudnya kayak banyak banget pembunuh tuh yang sebenarnya punya masa lalu yang lebih kelam di antara kita semua dan itu yang menjadikan dia seseorang yang gak dia mau mungkin sebenarnya gitu. Kayak dia gak mau untuk jadi pembunuh, pada awalnya gak ada seorang pun yang gak mau untuk yang mau untuk jadi pembunuh kan tentunya. Tapi dengan apa yang dia lalui dari kecil mungkin, dengan apa yang dia dapatkan dari lingkungannya, sesuatu yang buruk yang benar-benar gak bisa dia lupain banget, itu tuh yang ngebikin dia pada akhirnya melakukan perbuatan keji seperti itu gitu. Nah, kenapa gua ngambil contohnya yang kasar banget biar kalian ngerti kalau bahwa banyak hal lain juga yang seperti itu gitu. Kadang kayak mungkin lu ngerasa ada orang di sekitar lu yang gimana ya, berbeda gitu, gak seperti biasanya. Kadang tuh kita eh lebih dulu ngejudge si orangnya gitu tanpa mikir dulu, wah mungkin lah dia lagi ada apa nih, oh mungkin dia lagi ada yang dipikirin, oh mungkin dia lagi ada masalah yang lagi dialami sampai-sampai dia bisa jadi berbeda seperti itu. Kadang kita tuh lupa akan hal tersebut gitu, bahwa kan pasti manusia tuh mengalami hal yang baru terus dalam hidup ya, dan semuanya itu terjadi gak selamanya hal baru tersebut itu adalah hal yang bagus gitu. Banyak banget juga masalah-masalah yang mereka dapetin. Dan kadang gak semua masalah itu bisa diceritain ke banyak orang kan. Makanya output yang terjadi biasanya ketika di lingkungan yang mungkin mereka terlihat berbeda itu di pandangan orang lain. Kadang mungkin ada yang ngerasa si orang itu berubah gitu. Nah, tapi yang perlu kita lakuin dulu adalah seharusnya adalah berusaha memahami dulu dia nih lagi kenapa gitu. Jangan semerta-merta langsung lu ngejudge aja bahwa perlakuan tersebut itu salah gitu. Walaupun mungkin memang iya di mata lu salah karena itu berbeda seperti dari dia biasanya. Cuma ada baiknya lu memahami dulu deh apa yang mungkin lagi dia rasain gitu. Karena balik lagi, secara dasarnya kita hidup di dunia ini kan gak sendiri Pak. Maksudnya kita hidup berdampingan dengan berjuta-juta, bermiliar-miliar mungkin orang lain di luar sana gitu. Kalau lu hanya memikirkan apa yang lu lakuin doang tuh
jatuhnya ya egois aja gitu. Lebih baik lu berusaha untuk memahami orang lain dulu ketimbang lu mikir yang aneh-aneh terhadap orang tersebut gitu. Menurut gua seperti itu. Dan apalagi ya yang gue pelajarin sebenarnya kayak banyak banget gitu di kepala gua cuma yang benar-benar gua highlight tuh 2 hal itu gitu. Sisanya kayak ya udah disimpan buat gua aja. Cuman gua lagi berusaha untuk memikirkan dulu apa aja yang gua dapetin lagi ya dari selama 3 minggu ke belakang tuh. Oh, sama ini sih apa soal emosi nih sekarang. Gua tuh sering banget denger gitu kalau banyak orang yang bilang gitu kalau lu udah emosi tuh lu kalah gitu dan mungkin pada awalnya gua mengamini hal tersebut dan gua gak pengen itu terjadi juga ke diri gua sendiri gitu. Cuma ada momennya di 3 minggu ke belakang itu ternyata itu terjadi di gua dan gua benar-benar merasakan itu ternyata itu bener banget gitu. Nah, yang mau gua highlight di sini itu apa? Sebenarnya kan kita manusia pasti punya emosi ya. Mau itu cowok, mau itu cewek. Mungkin cewek lebih jauh emosional daripada cowok. Kita perlu akui itu. Di sini gua tidak bermaksud merendahkan atau gimana atau seksis atau gimana, tapi kadang emang kenyataannya seperti itu dan para cewek-cewek juga biasanya mengamini akan hal tersebut. Nah, ketika kita mempunyai sesuatu yang disebut emosi ini, pentingnya kita untuk mengontrol itu sih menurut gua. Karena bener guys, kalau lu udah emosi akan sesuatu, akan apapun itu, masalah yang lagi lu alami lah, apa yang baru aja lu dapetin lah. Kalau lu udah emosi tuh ya lu udah kalah gitu karena kalau lu tidak bisa menjaga emosi lu dengan baik, outputnya gak akan selalu bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Karena kalau kita udah emosi tuh pasti orang lain ya ngiranya kita adalah orang yang nggak baik aja gitu. Karena kita udah lepas kendali lah. Ketika kita emosi kan kita bisa melakukan hal-hal yang nggak sebelumnya kita pikirkan kan. Mungkin marah-marah lah, beribut lah, berantem sama orang apa segala macem. Intinya yang jelas yang pengen gue omongin adalah sebisa mungkin kita jaga emosi kita walaupun kita lagi semarah apapun itu, lagi stres itu mungkin dengan apa yang lagi dihadepin, sebisa mungkin lu jagalah emosi lu. Sumpah itu kayak important banget, men. Apapun yang lagi lu hadepin gitu sekarang dalam hidup lu, mau sepelik apapun masalahnya, bisa dimengerti, cuma ada baiknya lu jaga emosi lu deh karena bener hal apapun itu kalau lu udah kelepasan, kalau emosi lu udah gak kekontrol, lu udah kalah gitu. Itu bener banget gitu karena gue bener-bener ngerasain itu gitu. Itu sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Bener di kepala gue tuh kayak masih nempel banyak banget, cuma yang ke-highlight tuh baru 3 itu doang, guys. Apalagi ya? Ya mungkin itu sih. Sisanya ya mungkin di-keep untuk diri gue sendiri aja. Bukan berarti gue mau sharing, tapi kadang kayaknya kalau dibahas justru malah ngebocorin apa yang gue alamin selama 3 minggu ke belakang aja sih. Ya intinya itu 3 hal yang benar-benar gue dapetin banget selama 3 minggu ke belakang ini menghilang dari YouTube dan Spotify, gak upload episode apa segala macam tuh itu sih gue kayak lagi menghadapi beberapa masalah dalam hidup dan perlu gue jalani dan itu life lesson yang gue dapetin gitu. 3 hal tersebut yang benar-benar gue highlight banget lah. Intinya sekarang gue udah kembali lagi guys. Minggu depan harusnya gue udah upload reguler seperti biasa lagi. Di minggu ini gue upload di hari Minggu aja. Kemarin Sabtu tuh tidak memungkinkan lah buat gue untuk tag episode, makanya gue baru tag episodenya di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 17 Agustus ini. Jadi harusnya minggu depan sampai minggu-minggu seterusnya gue udah mulai reguler upload lagi seperti biasa. Doain aja tidak ada hal-hal apapun itu yang terjadi lagi dalam hidup gue. Gue ngedoain hal sama juga ke kalian guys. Semoga hidup kalian terus baik-baik aja. Walaupun gak bisa kita pungkiri, pasti ada aja momennya yang gak seperti itu kan. Cuma gue harap kalian bisa terus baik-baik aja lah gitu. Oke? Terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini. Kita ketemu lagi di episode minggu depan ya guys. Oke? Bye-bye.